Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad bukan agama Islam. Nabi Muhammad bukan agama Islam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, salam ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Indahnya hidup ini hanya bisa dinikmati dengan rasa, bukan dengan pikiran. Luar biasa indahnya hidup ini. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi nikmatullahi yukadzibun. Nikmat mana yang kamu dustakan? Yang mendustakan itu adalah pikiran. Maka nikmati hidup dengan rasa. Luar biasa. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam video saya dan selalu akan terus saya ulang-ulang. Saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa Islam bukanlah agama. Ingat, Islam bukan agama. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Dan berserah diri itu bukanlah agama. Bukan agama yang harus berserah diri kepada Allah, tapi jiwa kita, jiwa kalian yang harus berserah diri kepada Allah. Bukan agama. Jadi Islam bukanlah agama. Inna dina indallahil Islam artinya adalah sesungguhnya jiwa yang berserah diri kepada Allah itu adalah berserah diri. Jadi jiwanya yang akan kembali, bukan agamanya. Kalau kita meninggal memang agama yang balik lagi. Kan bukan agama yang balik lagi kepada Allah, tapi jiwa. Malik yaumiddin. Allah yang menguasai jiwa. Pada hari itu Allah menguasai jiwa. Pada hari di mana jiwa diserahkan kepada Allah. Pada hari di mana kita sedang tertidur, di sanalah Allah menguasai jiwa kita. Itulah artinya Malik Yaumiddin. Pada hari di mana kita meninggal, maka jiwa itu dikuasai oleh Allah. Itulah Malik Yaumiddin. Jadi din itu bukan agama, tapi jiwa. Maka tidak salah kalau saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan agama Islam. Nabi Muhammad itu adalah Islam saja, tapi tidak pakai agama. Karena agama itu diciptakan oleh manusia. Diciptakan oleh manusia setelah nabinya wafat. 300 tahun kemudian barulah ada agama. Sebelumnya nggak ada judulnya agama. Ya, dan Islam itu telah ada sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad juga bukan membawa Islam. Karena dalam ayatnya juga jelas. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membawa Islam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Nabi Muhammad itu membawa dan menyempurnakan akhlak. Bukan Islam. Kenapa sekarang kok judulnya jadi Islam? Oh, Islam jadi golongan, Islam jadi agama. Ini udah kemusyrikan yang besar. Kemusyrikan itu ketika dirinya menganggap bahwa Islam itu agama. Nah, agama inilah yang membuat manusia tersesat. Karena dengan agama manusia jadi ego. Agamaku yang paling benar. Nah, itu kan jadi ego. Nah, iblis itu sangat cerdas, sangat pintar. Buktinya sekarang banyak manusia tersesat. Karena apa? Karena telah menganggap agamanya yang paling benar. Padahal Islam bukan agama. Islam itu berserah diri kepada Allah. Yang diserahkan itu adalah jiwa, bukan agama. Ini akan terus saya ulang-ulang karena ini masih banyak pembodohan di Indonesia ini. Islam masih dikatakan agama, terus masih ada istilah takutlah kepada Allah. Lah, memangnya Allah itu setan? Memangnya Allah itu iblis yang suka nakut-nakutin? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Kenapa harus takut?
Takut itu bukan kepada Allah, tapi takutlah kepada dosa. Nah, kalau kita menyuruh orang untuk takut kepada Allah, ya sama Allah takut, tapi sama dosanya tidak takut. Takut itu sama dosa yang kita perbuat. Kita harus takut sama dosa. Kita mau melakukan zina atau kita mau melakukan penipuan sama orang, itu harusnya takut. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, menipu, berbohong, zina, membunuh, itu akan balik lagi ke dalam dirinya. Karmanya itu akan kembali kepada dirinya. Jadi takut itu bukan kepada Allah, tapi takutlah kepada dosa. Ini kok terbalik, sama Allah takut, sama perbuatan dosa nggak takut malah. Memang kalau takut sama Allah berarti dia tidak takut sama dosa. Dia terus berbuat dosa. Nah, ciri-ciri orang yang takut sama Allah adalah suka mencari-cari kesalahan orang. Ciri-ciri orang yang tidak takut sama Allah tapi ia takut sama dosa, dia memperbaiki diri, lebih menunjuk kepada diri, lebih menyalahkan diri, bukan menyalahkan orang. Belum apa-apa, wah ini salah. Nah, ini mah sumbu pendek. Nah, ini mah korek pentul. Kegesek dikit kebakar. Nah, ini sumbu pendek. Ini bonsai, manusia-manusia bonsai yang terikat sama dogma dan doktrin. Dia bagaikan pohon yang dibonsai, akhirnya jadi cebol, akhirnya jadi kerdil. Cara berpikirnya kerdil. Ini bagaikan kolam yang dangkal dan cetek. Diturunin sedikit saja sama orang langsung keruh. Ini seperti bensin, kena api sedikit langsung kebakar. Karena apa? Karena dia telah menganggap dirinya paling benar. Karena apa? Karena agama. Jadi agama itu membuat orang tersesat. Agama itu diciptakan oleh Dr. Snook Hagranye untuk menyesatkan Islam. Islam ya tetap Islam. Jangan pakai embel-embel agama. Jadi Nabi Muhammad itu bukan agama Islam, tapi Nabi Muhammad itu orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad itu Muslim, Nabi Muhammad itu Islam, tapi bukan agama. Nabi Daud juga Islam, bukan agama. Nabi Isa juga Islam, bukan agama. Nah, agama diciptakan oleh manusia setelah nabi-nabinya wafat. Islam itu telah ada sejak Adam, Nuh, Daud, Isa, Ibrahim. Semuanya Islam, tapi bukan agama. Islam itu berserah kepada Allah. Bahkan Rakean Kalengkongan, nabinya orang Islam yang lahir di Jawa Barat, Sukabumi, dan ada tempatnya yaitu Jalan Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kampung Lengkong. Bahkan di Medan juga ada bloodline Lengkong bloodline, garis darah Lengkong. Lengkong itu adalah sosok nabinya orang Nusantara bernama Rakean Kalengkongan. Itu pun Islam. Karena beliau mengajarkan Dharma. Dharma itu bahasa Sunda. Bahasa Arabnya Islam, berserah diri kepada Allah. Bahasa Sundanya Dharma. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan baik. Jadi dari dulu juga udah ada Islam itu. Sunan-sunan Islam. Bahkan mungkin Siliwangi juga semuanya Islam itu. Hanya kok tiba-tiba kenapa kita menganggap Islam itu agama? Kenapa kita menganggap Islam itu golongan? Islam itu bukan golongan, bukan agama, bukan komunitas. Islam itu diri kita. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri. Jadi Islam itu berserah diri. Diri, bukan individu, bukan komunitas, bukan golongan. Apalagi agama. Jadi Nabi Muhammad bukan nabinya agama Islam. Nabi Muhammad tidak beragama Islam. Nabi Muhammad Islam kepada Allah, bukan agama Islam. Jadi jangan sampai salah paham. Maka coba cek referensi video ini, walaupun saya copas, tapi mudah-mudahan memberi inspirasi bahwa Islam telah ada sebelum Muhammad. Islam telah ada sebelum Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bukan pembawa Islam. Nabi Muhammad hanya menyampaikan akhlak. Ya kan? Nabi Muhammad hanya disuruh dan diperintah Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad bukan pembawa Islam. Dia diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sedangkan Islam telah ada sebelum Nabi Muhammad lahir.
dan Islam bukanlah agama. Maka coba cek video copy paste yang saya ambil dari link Facebook. Perhatikan video berikut ini. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Ali Imran 85, Ali Imran 86, Ali Imran 94. Semua cerita soal itu. Oke, kita tutup Qurannya. Sekarang kita bongkar sejarahnya. There is a question, is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims, from Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon, or a king called David, or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, that saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. Sampaikan pada anak-anakmu, sampaikan kepada Pak Guru, sampaikan pada Bu Guru. Pak, Bu, jangan ajarin anak saya agama Ibrahim itu Hanif. Jangan ajarin agama Musa itu Yahudi. Kapan Yahudi mulai ada? Kapan Musa hidup? Ibu ngerti nggak? Musa hidup tahun 1420 sebelum Masehi, Bu. Dan Yahudi baru muncul tahun 930 sebelum Masehi. 400 tahun setelah Musa wafat, baru muncul Yahudi. Bagaimana mungkin Musa yang bawa Yahudi? Jangan sampaikan kepada anak saya Isa itu Kristen ya, Bu, atau Nasrani ya. Isa wafat tahun 33 Masehi. Dan Nasrani baru muncul tahun 325. 300 tahun setelah Isa wafat, baru muncul Nasrani. Lantas ibu mau ngajarin agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul salah? Islam itu tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Islam itu mutlak indallah. Nabi Muhammad melanjutkan Islamnya yang dibawa oleh Nabi Isa dan menyempurnakan risalahnya. Nabi Isa melanjutkan risalah Nabi Yahya dan menyempurnakan di masa Isa. Nabi Yahya melanjutkan risalah Zakaria. Nabi Zakaria melanjutkan risalah Sulaiman. Sulaiman melanjutkan risalah Daud. Daud melanjutkan risalah Talut. Talut melanjutkan risalah Musa. Musa melanjutkan risalah Shu'aib. Shu'aib melanjutkan risalah Yusuf. Yusuf melanjutkan risalah Yakub. Yakub melanjutkan risalah Ishak. Ishak melanjutkan risalah melanjutkan risalah Ibrahim. Ibrahim melanjutkan risalah Nuh. Nuh melanjutkan risalah Adam. Kenapa? Karena Islam tidak pernah diciptakan oleh manusia. Karena innan din indallahil titik, itu dia. Artinya apa? Artinya Allah tidak berubah dari zaman Nabi Adam alaihissalam, bahwa Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi yang bilang. Kalau Ibrahim Rasulullah. Kalau zaman Musa Rasulullah. Kemudian waktu zakah, wasama Ramadan, wa hajjal bait liman istata'a ilaihi sabila. Nggak berubah. Ini yang mesti kita pegang sama anak-anak. Nah, kenapa? Kalau di sini ini cakep, Pak. Semuanya nyambung. Bisa kita argumentasi. Nah, jadi semoga kita paham bahwa Islam bukanlah agama. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri. Jadi Islam bukanlah agama. Nabi Muhammad bukanlah agama Islam. Nabi Muhammad adalah Islam yang kepada Allah, orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad adalah Muslim, tapi bukan agama Islam. Nabi Muhammad adalah orang yang berserah diri kepada Allah, tapi bukan agama. Jadi tidak ada agama di dalam Islam. Ada juga jiwa.
dinul Islam, jiwa yang berserah diri kepada Allah. Semoga video yang singkat ini dapat memberi inspirasi dan menjadi hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.